Oke, kita jumpa lagi teman-teman di live Instagram bersama saya Awan di sini. Kita live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, teman-teman yang mau bergabung silakan bergabung. Mungkin sepi ya nih gara-gara liburan nih ya. Ya. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum memulai saya perlu disclaimer dahulu nih ya, biar nggak salah bahwa semua yang gua sampaikan di video ini dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ini ya teman-teman adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya teman-teman, langsung dikoreksi, langsung dibenarkan di bagian komentar aja kalau ada yang salah ya. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Ini hanya diskusi-diskusi warung kopi gitu ya. Teman-teman Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena masing-masing orang punya masalah pajak berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, jangan ke AR tapi ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau bertanya lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Gitu teman-teman. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti hari ini dan kita akan terus sampai setiap hari Senin. Dan kita mau promo nih teman-teman, sudah dibuka ya guys program KPP yang batch ketiga ya, PKPP batch ketiga mulai bulan Juni nanti guys. 3 bulan penuh ya, 3 bulan Juni, Juli, Agustus, 3 bulan 2023 ini kita akan lanjut program pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Dan di dunia konsultan pajak cuma ada satu ini ya, yaitu program KPP atau program konsultan pajak pinter. Ini adalah program pelatihan agar Anda bisa sukses berbisnis ya, berbisnis konsultan pajak hingga omset miliaran per tahun ya. Nah, Anda akan tergabung dalam komunitas yang sangat eksklusif di PKPP. Ada video coaching step by step-nya untuk berbisnis, dan ada live coaching interaktif langsung selama 3 bulan penuh bersama saya langsung, teman-teman. Nah, silakan teman-teman daftar di website kalau mau ya. Tinggal daftar di www.programkpp.com ya untuk bergabung di sana, guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif PKPP bersama saya langsung dan kita ada live coaching setiap hari Sabtu nanti. Setiap hari Sabtu pagi selama 3 bulan penuh, guys. Nah, untuk siapakah program KPP ini? Program KPP ini untuk yang pertama konsultan pajak ya, calon konsultan pajak atau konsultan pajak yang sedang aktif atau konsultan pajak yang sudah resign, yang mungkin sudah mantan konsultan pajak atau petugas pajak atau mantan petugas pajak atau Anda mungkin seorang mahasiswa yang masih masih mahasiswa atau seorang karyawan kantoran yang pengen punya bisnis di luar dari waktu kerja Anda. Nah, itu bisa tuh program KPP ini, teman-teman. Oke, itu aja guys, segera bergabung di program kpp.com ya, www.programkpp.com. Jangan sampai ketinggalan ikut program yang sangat eksklusif ini ya, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di bagian komentar. Kalau ada pertanyaan ya, saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup. Oke, Ibu Eugenia Lee, malam kawan, malam Bu Eugenia Lee, malam Bu, semuanya. Bapak Henry Awan 23. Oh, boleh tahu Koko kerjanya di mana? Apakah masih ikut orang atau buka kantor konsultan sendiri? Saya di Kemayoran, Pak. Pak Henry, saya di Kemayoran di Jakarta Pusat. Saya sendiri ada timnya juga. Itu Pak Henry. Semoga terbantu Pak Henry. Bapak Lik Like, KPP bisa untuk umum Pak Awan? Jawabannya bisa kalau memang ada interest ya. Kalau memang ada interest, ada keinginan untuk berbisnis di bidang perpajakan. Karena ini fokus ke perpajakan nih Pak, bukan untuk bisnis secara umum. Tetapi bisnisnya untuk bisnis perpajakan ya, perpajakan dan akuntansi ya. Jadi kalau ada interest untuk ke arah sana ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau orang yang sama sekali nggak paham dan tidak punya interest, nanti bingung. Karena ini adalah fokus untuk bidang perpajakan dan akuntansi. Itu Pak Likes. Semua teman-teman tuh Pak Likes. Ibu Eugenia Lee, kau mau tanya, kalau mau lapor SPT tahunan sementara nihil dulu, bagaimana saja isinya? Kalau saya sih nihilin semua, Bu. Nihilin aja semua dari atas laporan laba rugi itu, dari penjualan dinolkan, HPP nolkan, biaya-biaya nolkan, nol semua sampai bawah. Udah, kasih kota, koma, tanggal sekian, tanda tangan, stempel, udah, disubmit. Gitu. Kalau saya sih gitu ya. Tetapi sekarang udah lewat sih. Sekarang tanggal 1 udah lewat, Bu. Tanggal 1 Mei sudah lewat waktunya, jadi sudah terlambat. Jadi sudah nggak perlu kalau tanggal sekarang ya. Kalau kemarin masih boleh, tanggal 30 April masih oke lah bikin laporan nihil ya.
Kalau sekarang udah terlambat, udah nggak bisa. Jadi sudah terlanjur, biarkan saja, laporkanlah nanti ketika sudah ready. Gitu Bu Ejen Yali. Saya mau ngapain tuh Bu Eji? Ejennya. Oke, belum ada yang bertanya teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Sementara belum ada yang bertanya, saya akan sampaikan informasi terbaru teman-teman yang sangat penting nih ya mengenai jual emas perhiasan dan batangan dan perhiasan lainnya ya di PMK 48 tahun 2023. Ini PMK sangat baru sekali, baru terbit kemarin nih, minggu minggu lalu deh baru terbit deh. Lagi libur dia terbit nih ya, PMK 48 tahun 2023. Saya bacakan langsung nih teman-teman ya informasinya. Ini dari DDTC, dari news.ddtc.co.id. Ini adalah portal berita perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia. Nah, dia bilang gini, jual emas perhiasan dan batangan, pengusaha kini kena pajak 0,25% ya. 0,25%. Apa itu kita baca sama-sama teman-teman. Ini di DDTC ya, PMK 48 tahun 2023. Kita baca beritanya. Jakarta, JTTC News. Kementerian Keuangan mengatur ulang nih teman-teman ya, mengatur ulang mekanisme pemungutan PPh atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan dan bahannya bukan dari emas, batu permata serta jasa yang terkait. Intinya semua tentang perhiasan, teman-teman. Dari emas, permata maupun yang bukan emas dan bukan permata, pokoknya perhiasan. Oke. Semua yang perhiasan, barangnya kena PPh, jasanya pun kena PPh. Oke. Nah, berdasarkan peraturan PMK 48 tahun 2023, pihak lain, yaitu pengusaha emas perhiasan dan pengusaha emas batangan, ditunjuk sebagai pihak yang memungut, teman-teman ya, memungut, menyetorkan, dan melapor PPh atas penjualan emas perhiasan dan emas batangan. Oke, jadi si pengusaha emasnya itu punya kewajiban untuk memungut ya, bukan memotong ya teman-teman, tetapi memungut. Sifatnya sama seperti PPN, dipungut. Oke. Ini kata-katanya ya. Pihak lain merupakan pengusaha emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan sebagai subjek pajak dalam negeri yang terlibat langsung dalam transaksi. Ya, bunyi pasal 2 ayat 2 PMK 48. Nah, pengusaha emas perhiasan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 tadi, yaitu pabrikan emas perhiasan serta pedagang emas perhiasan. Yaitu pabriknya kena, pedagangnya pun juga kena. Ya, termasuk kita semua kalau berbisnis di industri emas perhiasan. Pengusaha emas perhiasan ataupun emas batangan berkewajiban memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% ya, 0,25% dari harga jual emas perhiasan atau emas batangan tersebut, teman-teman. Lebih lanjut, PPh pasal 22 ini terhutang dan dipungut pada saat penjualan. Jadi ketika penjualan, dia terima uang, dia tambahin lagi 0,25% ya, bukan dipotong teman-teman ya, tetapi ditambahin, yaitu dipungut. PPh pasal 22 ini bersifat tidak final ya teman-teman, tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai PPh dalam tahun berjalan bagi WP yang dipungut. Jadi si pembeli emas, orang yang beli emas itu dipotong PPh 22, dia bisa mengkreditkan di PPh di SPT tahunan dia pribadi nanti. Gitu. 0,25%. Untuk diperhatikan, penjualan emas yang terhutang PPh 22 ialah penyerahan emas perhiasan hasil produksi dari pabrikan kepada pengusaha yang memesan emas perhiasan serta penyerahan bahan baku berupa emas perhiasan atau emas batangan dari pengusaha kepada pabrikan. Oke. Dalam hal pengusaha emas perhiasan juga melakukan penjualan perhiasan yang bahannya bukan dari emas, ya, bukan dari emas, atau menjual batu permata dan batu sejenisnya, penjualan tersebut juga dipungut PPh 22. Intinya semua perhiasan, ya, emas, emas batangan, maupun batu permata, maupun perhiasan yang bukan dari emas juga termasuk. Nah, pemungutan PPh pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan oleh pengusaha emas atau emas batangan kepada konsumen akhir. Ini katanya nih ya, kepada konsumen akhir wajib pajak yang dikenai PPh final UMKM dan wajib pajak yang memiliki SKB PPh pasal 22. Nah, jadi di sini ditegaskan teman-teman, pemungutan ini tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan oleh pengusaha emas kepada konsumen akhir. Jadi kalau Anda adalah konsumen akhir, maka tidak dipotong PPh 22. Nah, ini nanti kita masih baca lagi teman-teman, lebih jelas lagi. Kalau kita beli, apakah kita ini dianggap, kalau kita beli ke Antam gitu, apakah kita dianggap sebagai konsumen akhir atau bukan konsumen akhir? Nanti kita bisa cek lagi ya. Nah,
atau wajib pajak orang pribadi atau PPh badannya yang dikenai PPh final UMKM. Jadi kalau Anda seorang wajib pajak yang sudah final UMKM, maka Anda seharusnya tidak dikenakan PPh 22 yang 0,25% ini. Dan wajib pajak yang punya SKB. Kalau punya SKB PPh 22, maka tidak usah lagi dipotong, dipungut. Nah, pemungutan juga tidak dilakukan atas penjualan emas batangan kepada BI Bank Indonesia dan atas penjualan melalui pasar fisik emas digital. Nah, ini lain lagi nanti, emas digital ya. Emas digital tuh yang kayak di Bareksa lah, di aplikasi lah, gitu-gitu. Lalu, jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, serta batu permata dan batu lainnya juga merupakan objek PPh ya. Jadi jasanya pun objek PPh. Contoh, jasa yang dimaksud adalah jasa modifikasi, jasa perbaikan, jasa pelapisan, pengepuhan, pembersihan, dan jasa lainnya yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, serta batu permata atau batu lainnya. Oke. Nah, atas imbalan sehubungan dengan jasa yang terkait dengan emas tersebut, ya, serta batu permata lainnya, pemotong PPh harus memotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 23. Jadi, kalau yang mengerjakan itu orang pribadi, dipotong PPh 21. Kalau yang mengerjakan itu adalah orang badan, maka dipotong PPh 23 seperti biasa. Ya, ini adalah jasa. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan terhadap WP orang pribadi ya, sedangkan pemotongan PP 23 dilakukan atas WP badan ya dan BUT. Nah, PMK 48 ini telah diundangkan 28 April dan dinyatakan mulai berlaku 1 Mei ya, teman-teman 1 Mei hari ini ya, hari ini. Nah, dengan berlakunya ini, maka yang lain dinyatakan tidak berlaku. Oke, itu teman-teman mengenai emas perhiasan ya. Mungkin masih banyak pertanyaan, nanti kita akan jawab di sesi berikutnya ya. Sekarang kan masih baru banget nih, cuma kita baca doang. Oke, ini kembali ke live Instagram, teman-teman. Ada Ibu Eugenia Lee. Nah, iya, tapi nanti ke blog impor saya kok. Untuk neracanya bagaimana kok? Ke blog impornya, untuk neracanya. Kalau neraca, Ibu boleh ikutin neraca yang terakhir sih. Boleh input neraca yang terakhir. Ibu kan punya software nih. Langsung di print aja neraca terakhirnya. Kalau memang mau, gitu. Nah, saya rasa sih kalau memang sekarang udah tanggal 1 Mei, Ibu nggak usah lapor dulu sih. Nggak usah lapor dulu, karena sudah terlambat juga anyway kan. Nah, kalau Ibu mau lapor, kalau Ibu takut terblok impornya gara-gara laporannya nol, maka Ibu lapor apa adanya dulu. Ibu tinggal laporkan sesuai dengan apa adanya di laporan akuntingnya Ibu. Gitu. Jadi laporan akuntingnya itu apa adanya aja dilapor dulu. Di print dulu aja di laporan keuangannya, apa yang sudah terprint itu aja dilapor. Kan nanti bisa pembetulan, Bu. Gitu, nggak ada masalah. Nanti tinggal suatu hari pembetulan mungkin bulan depan atau bulan lagi, tinggal pembetulan kalau sudah final laporan keuangan. Gitu Bu Egi. Nah, semoga tentu Bu Eugenia. Ibu Eugenia. Nah, ini supaya kebuka dulu sistemnya di bea cukainya. Oh, oke oke. Ya udah, Ibu lapor aja apa adanya, Bu. Ibu tinggal print dari laporan keuangan di internalnya Ibu, akuntingnya, tinggal di print saja, apa adanya dulu aja dilaporkan. Apa yang ada dilaporkan seperti itu aja. Kan nanti boleh pembetulan. Silakan pembetulan ketika sudah rapi nanti. Gitu sih, Bu. Menurut saya sih nggak masalah. Tinggal dilapor apa adanya dulu, Bu. Saya mau ngatakan tuh, Bu, Eugenia. Bapak Henry Awan. Oh, jasa konstruksi masuk PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 yang membedakan apa ya? Setahu saya sih semuanya langsung PPh ayat 2 saja, Pak. Langsung saja ke 4 ayat 2. PPh 23 jasa konstruksi itu yang kayak gimana ya? Mungkin kayak semacam jasa renovasi gitu ya. Renovasi yang tidak ada pemasangan gitu. Mungkin itu masuk situ. Tetapi pada umumnya sih langsung ke PPh final saja. Itu paling gampang, paling mudah, paling betul ya. Kalau ada jasa konstruksi, pokoknya ada kata-kata pemasangan gitu, nah itulah langsung lempar ke PPh final aja, PPh final ayat 2. Gitu Pak Hendri. Dan mau itu Pak Hendri. Bapak Tommy Aimeda. 7. Menurut pribadi Koko, bagaimana pengaruh kasus pamer harta pejabat, khususnya perpajakan, terhadap kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kepatuhan pajak masyarakat? Menurut saya sih nggak pengaruh, Pak. Orang yang memang nggak patuh, ya tetap nggak patuh. Orang yang patuh, ya tetap patuh. Gitu. Setahu saya sih begitu ya. Yang namanya orang itu, yang namanya memang mental-mental tidak patuh, itu akan tetap tidak patuh. Orang yang mentalnya patuh, tetap akan patuh. Gitu. Terlepas dari masalah-masalah pamer harta gitu. Yang mengenai di informasi-informasi berita-berita itu sih
itu nggak usah dengerin lah, itu cuma media-media mainstream ya. Media mainstream itu cuma sebar-sebar berita gitu hanya untuk tujuan untuk view aja, untuk viewer gitu. Tetapi secara makro, apakah itu berpengaruh? Rasanya enggak sih, rasanya enggak. Orang yang memang memang patuh pajak ya akan tetap patuh. Yang tidak patuh pajak, mau ada berita nggak ada berita tetap tetap nggak patuh. Gitu sih Pak. Nah itu tugas tugas kita bersama lah ya, tugas kita bersama Konsultan Pajak dan para petugas TJP untuk memberi edukasi lagi kepada masyarakat. Gitu sih Pak. Nah, saya mau ngomong tuh Pak Tommy. Bapak Hendri Awan. Oh, beban PPN apakah dikoreksi fiskal? Beban PPN itu maksud Bapak apa? PPN masukan, Pak ya? Kalau PPN masukan, menurut saya nggak dikoreksi fiskal sih. Jadi PPN yang tidak dikreditkan itu tetap boleh dibiayakan, boleh dijadikan HPP. Menurut saya sih gitu. Mestinya tidak dikoreksi fiskal sih. Kan namanya beban PPN alias PPN PPN masukan kan? PPN masukan yang tidak dikreditkan itu seharusnya boleh gabung ke HPP. Jadi harusnya tidak menjadi koleksi fiskal. Menurut saya sih gitu. Nah, dan mengatakan itu Pak Hendri. Ibu Marlina 168. Malam kok, malam Bu Marlina. Maaf mau tanya, kalau sertifikat tanah atas nama dua orang, ada masing-masing 50% di akta. Oke? Terus, oke, masing-masing 50%. Pas bayar pajak BPHTB, masing-masing atau satu nama saja. Ntar pelaporannya SPT apa? Jual, eh, jual, terpotong, Pak. Terpotong, Bu. Mohon maaf ya, terpotong, Bu Marlina. Nah, langkah pertama adalah Ibu coba ngomong ke notaris, Bu. Coba ngomong ke notaris, takutnya saya salah ya. Tetapi menurut pendapat pribadi saya, itu harus dibayar sesuai dengan proporsi masing-masing. Kalau memang di akta sudah tertulis dua orang, dan masing-masing 50% maka bayar pajak pun masing-masing. Seharusnya begitu. Nah, tetapi untuk pasti, coba ngomong ke notaris. Apakah bisa caranya seperti itu? Setahu saya sih bisa. Harusnya dua orang bayar sih. Masing-masing bayar sesuai dengan kepemilikan mereka masing. Dan masing-masing ini pun lapor di SPT mereka masing-masing sesuai dengan kepemilikannya. Gitu. Kalau dia terjual anggaplah nilai 1M gitu. Ya udah, masing-masing melaporkan penghasilan 500 juta, 500 juta dari jual harta itu. Gitu sih. Tahu saya sih begitu, Bu Malina. Saya mau tuh, Bu Malina. Oke. Ibu Xiao Ik. Malam kok. Malam, Bu Xiao Ik. Mau tanya, AJB atas nama direktur, tetapi aset tanah itu punya perusahaan. Apakah itu bisa diakui di perusahaan? Oke. Jawaban pertama adalah bisa. Coba dibikin surat perjanjian, Bu. Bikin surat perjanjian dari perusahaan dan direksi. Nah, nah, dengan ini menyatakan bahwa barang ini dipinjam namakan kepada si orang pribadi direktur. Dengan alasan apa? Kasih tahu alasannya. Mungkin gara-gara alasannya mencegah untuk hak miliknya supaya tidak turun gitu kan, supaya dia tetap bisa hak milik dan sebagainya. Oke, jadi jawaban pertama adalah bisa dengan surat perjanjian. Oke, tetapi hati-hati nih Bu, ini ada resiko. Ini ada resiko ketika pemeriksaan pajak ini akan dianggap sebagai dividen terselubung. Nah, ada resiko di situ. Karena kan sudah nama pakai direktur nih, nama si orang pribadi. Maka ada resiko si pemeriksa pajak itu akan bilang ini sebagai dividen terselubung, sehingga akan dikejar pajaknya. Oke. Nah, langkah yang terbaik adalah ini uang didividenkan saja. Kenapa tidak didividenkan saja? Ya kan? Dia tinggal bagi sebagai dividen, kemudian si direktur itu mengakui dividen dan kemudian menginvestasikan sebagai properti. Kan itu sudah tidak kena pajak. Gitu. Jadi alangkah baiknya daripada dia bermasalah begitu, lebih baik dia bagi saja sebagai dividen dan kemudian si orang pribadi itu menginvestasikan dividen itu sebagai properti dan itu tidak kena pajak. Itu yang terbaik sih, Bu. Tetapi kalau itu nggak bisa jalankan, ya udah diakui di PT dengan surat perjanjian. Gitu, Bu. Nah, saya mau ngasih tuh, Bu Xiao. Ibu Xiao. Nah, yang tadi ini ya. Perusahaan nggak mau ganti nama karena jadi HGB, betul. Nah, jadi saya harus akui sebagai apa ya kok atas uang yang dikeluarkan perusahaan. Yang paling betul dividen, Bu, yang paling betul ya. Jadi langsung dia keluarkan sebagai dividen, kemudian oleh si orang pribadi itu mengakui sebagai dividen yang diinvestasikan ke properti. Maka beres deh urusannya. Gitu. Itu paling betul deh. Itu, Bu. Nah, saya mau ngomong tuh, Bu Xiao. Ibu PIN 168. Malam kok, malam Bu PIN.
Mau tanya, kalau koreksi fiskal biar tidak rugi, karena sudah nggak ada kegiatan usaha. Hanya ada biaya penyusutan aktiva dan biaya ADM bank. Nah, berarti di koreksi fiskal kedua biaya itu jadi nol. Oke, betul Bu Pin? Betul, setuju. Boleh saja dari seperti itu. Ibu Eugenia, thanks kok. Thanks Bu, sama-sama. Oke, itu Bu Pin ya. Boleh Bu, silakan seperti itu boleh supaya tidak rugi kan. Karena kan dia mau tutup juga. Oke, lanjut. Ibu Josephine. Oh, untuk PPS apakah dilapor lagi di bulan Mei ya? Thanks ko. Tidak Bu, tidak ada laporan apa-apa lagi untuk PPS. PPS itu hanya dilapor kalau investasi saja ya. Kalau ada investasinya, maka itu dilapor selama 5 tahun berturut-turut. Oke. Yang kemarin laporan pertama itu di bulan Mei ini baru akan muncul. Oh iya bulan Mei, sorry Bu. Iya bulan Mei. Bulan Mei ini baru akan muncul menunya di DJP online ya. Nanti tinggal dilapor di DJP online di bagian yang investasi, reporting investasi PPS. Nanti kita tunggu bulan Mei. Sekarang udah bulan Mei sih, tapi belum terbit ya. Mungkin besok lah. Mungkin besok lah. Baru ada menunya di DJP online. Silakan teman-teman yang PPS-nya ada investasi, tinggal dilaporkan di bulan Mei. Itu Pak, Bu, sudah betul Bu? Mohon maaf tadi saya salah. Itu Bu. Saya mohon betul Bu Josephine. Ibu Liena 1298. Oh, mau tanya, pajak UMKM kepada saat dihitung kurang bayar 1,2 juta di atas 500 juta. Tapi pada saat dilapor kenapa nihil ya kok? Oke Bu, SPT UMKM memang nihil Bu, Ibu nggak usah khawatir, itu hanyalah sebuah istilah saja dalam pajak ya. Hanya sebuah istilah dalam pajak yang namanya UMKM, SPT itu pasti SPT nihil, sudah pasti. Itu Bu, itu hanyalah sebuah istilah, nggak ada masalah. Nah, jadi yang Ibu bayar itu adalah PPh final kan? PPh final di lampiran 3. Di lampiran 3 itu tidak terpengaruh ke halaman induk. Makanya di induk tetap nihil, tetap nol di induk. Memang sudah betul Bu, sudah betul, nggak usah khawatir, sudah betul. Nah, semoga tentu Bu Lena. Lanjut, Ibu Eugenia Lee. Kau nanya lagi. Ada salah satu PT kita yang dulu tidak aktif. Kita aktifkan kembali e-fakturnya. Setelah berjalan 2 tahun, dari diaktifkan, tiba-tiba kita dapat STP atas PPN telat lapor. AR sebelumnya tidak tagih. Oke, oke. Terpotong, Bu, terpotong. Oke. Iya, Bu. Jadi si AR sudah betul, Bu. Jadi KPP sudah betul nih. KPP sudah betul nih. Jadi ketika PPND tidak aktif sampai diaktifkan itu ada berapa bulan itu kan? Semua itu akan kena denda tuh. Semua itu akan kena denda 500.000, 500.000, 500.000. Betul Bu, itu memang sudah betul KPP-nya ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman, PPN memang sensitif sih, memang sensitif PPN akan kena denda 500.000 per bulan untuk yang tidak dilaporkan. Itu sudah betul KPP-nya. Kalau Ibu mau minta pengurangan sanksi, boleh sih minta ke Kanwil, boleh diusahakan Bu, tapi rasa-rasanya sih ditolak sih. Memang itu salah kita sih. Mending PT itu dimatiin aja kalau saya bilang sih. Mending matiin PT-nya, bikin PT baru atau PT perorangan. Gitu sih. Kalau emang sudah lama bertahun-tahun, tiba-tiba kena 500.000 kali kan berapa bulan, berapa tahun kan rugi, sayang dong. Nah, kalau saya sih nggak usah bayar, bikin PT baru. Gitu, Bu. Tetapi kalau sudah terlanjur, dia mau bayar ya sudah, memang harus bayar sih. Itu DJP sudah betul, Bu, itu. Itu, Bu. Semoga tentu Bu agentnya. Bapak Andri Widianto. Malam kok, malam Pak Andri. Jika kita buat PT, di aktanya modal saham 100 juta. Tetapi 100 juta itu nggak pernah masuk ke rekening atau ada untuk pencatatan pembukuannya baiknya gimana ya kok? Oke, langkah pertama adalah di PT harus dicatat Pak, harus di jurnal sebagai modal 100 juta dan kemudian muncul namanya piutang pemegang saham 100 juta. Oke, yang masih menjurnal ya, setoran modal yaitu piutang pemegang saham 100 juta dan di kreditnya adalah modal 100 juta. Oke, di PT. Kemudian di pribadi, di orang pribadi mesti melaporkan di bagian hartanya adalah harta saham di PT senilai 100 juta. Kemudian ada hutang di PT senilai 100 juta. Gitu, Pak. Jadi kedua pihak melaporkan. Itu yang paling betul ya. Jadi di PT melaporkan ada piutang pemegang saham dan modal. Di pribadi ada lapor harta dan ada lapor hutang. Beres deh. Gitu, Pak. Kalau itu belum dilakukan, boleh pembetulan. Silakan pembetulan SPT kalau mau. Gitu, Pak. Saya mau tentu Pak Andi. Lanjut Ibu Nayar 4. Malam kok, malam Bu Nay. Tanya kalau mesin yang beli dari modal usaha dan sudah habis penyusutannya.
apakah bisa direvaluasi lagi? Bagaimana caranya? Makasih kok. Revaluasi itu boleh dilakukan, Bu. Silakan dilakukan. Ada PSAK-nya. Coba cari PSAK-nya, Bu. Dan di perpajakan juga ada undang-undangnya sih. Coba dicari lagi. Tetapi revaluasi akan kena pajak ya, Bu. Nah, revaluasi aset akan kena pajak ya, jadi objek pajak. Coba cari di Google lagi, Bu. Saya juga kurang pasti peraturannya ya. Coba cari di Google, revaluasi. Ada dua ini yang mesti diperhatikan ya. Yang pertama adalah PSAK-nya mengenai akuntingnya. Yang kedua adalah dari sisi perpajakannya. Nah, bagaimana prinsip revaluasi itu? Coba cek di Google, Bu. Ada peraturannya, coba dicek lagi. Nah, dan ingat ya, ini akan kena pajak. Revaluasi akan kena pajak. Nah, Ibu. Semoga tuh Pak, Ibu nih. Ibu Xiao Ik. Oke kok, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ibu Lince Febriani. Malam kok. Malam, Bu Lince. Mau nanya, kalau dividen yang dibagi, berapa persen pajaknya? Oke, pajak dividen atas PT ya. Jadi PT membagi dividen kepada orang pribadi kan. Nah, dividen yang diterima oleh orang pribadi terkena pajak final 10%. Oke, pajak atas dividen orang pribadi adalah 10%. Nah, bisa jadi 0% jika diinvestasikan selama 3 tahun. Oke, pajak dividen untuk orang pribadi bisa jadi 0% jika diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut dan dilaporkan di e-reporting investasi selama 3 tahun berturut-turut. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan dividen investasi? Yang dimaksud dengan investasi adalah uang itu tidak dibelanjakan gitu. Uang itu ditaruh di tabungan, deposito, reksadana, saham atau obligasi, SBN, beli tanah, beli rumah, beli apartemen, nah itu boleh termasuk dalam investasi. Gitu, Bu. Jadi, kalau dia mau biayakan, mau dipakai, maka kena 10% PPh final dividen. Kalau tidak mau dibiayakan, dia bisa investasikan dan kena pajaknya 0%, ya. Bukan objek pajak nanti, ya. Itu, Bu. Semoga itu, Bu Lince. Bapak Billy Chen. Laporan realisasi investasi PPS, kebijakan 2, tarif 12%, yang batasnya Mei 2023, belum ada opsi pelaporan di sistem pajak ya, Pak? Kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum ya. Tunggu besok lah, Pak. Kan besok baru buka tuh kantor pajak ya. Kita tunggu deh. Mungkin dalam minggu ini harusnya udah ada lah. Udah ada sih harusnya. Nanti dikasih waktu sampai akhir Mei ya. Sampai akhir Mei untuk laporan PPS investasi. Itu Pak Billy. Semoga tentu Pak Billy. Kita tunggu sama-sama, Pak. Bapak Andri Widianto. Oh, jika pendapatan lain-lain di luar usaha, apakah perlu dikenakan tarif 0,5% juga? Eh, Contohnya apa itu, Pak? Kalau itu betul-betul di luar usaha, maka dia bukan kena 0,5%, tetapi kena PPh biasa, PPh umum. Itu sih, Pak. Jadi kalau dia ada pendapatan mungkin jasa, komisi, atau hadiah, atau apapun yang di luar dari usaha utama, maka itu tidak kena 0,5%, tetapi kena PPh umum. Kena PPh kalau badan berarti kena yang 22%. Kalau OP berarti kena yang PPh progresif OP. Itu sih, Pak. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Andri. Bapak Lik Like. PPS investasi sampai September 2023. Berarti laporan Mei nanti kita belum investasikan bagaimana ya Pak Awan? Jawaban saya nggak usah lapor dulu Pak. Nanti laporan pertama tahun depan. Kemudian kalau kita tidak jadi investasi, selain bayar denda laporan bagaimana juga ya. Nah, coba cek ke AR Pak. Kalau gagal investasi, maka nggak usah lapor lagi. Langsung bayar dendanya saja. Langsung bayar denda kalau nggak salah 3,5% deh. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah, kalau belum diinvestasikan bagaimana? Jawabannya adalah tidak usah lapor dulu. Laporan pertama di 2024 nanti, laporan pertamanya. Kalau kita belum investasi ya, kan masih punya waktu sampai September 2023. Yang pertanyaan kedua adalah, kalau tidak jadi investasi atau gagal investasi, tinggal ngomong ke AR ya, ngomong ke AR, maka kita bayar dendanya dan tidak usah dilaporkan lagi. Cukup dibayar dendanya saja. Itu paling gitu. Saya mau itu paling gitu. Bapak Nayar 4. Mau tanya lagi kok. Kalau tanggal 30 kemarin sudah lapor, tetapi kita mau pembetulan lagi, apakah bisa? Jawabannya bisa, Bu. Silakan saja, nggak ada masalah. Karena laporan keuangan baru akan fix di bulan depan. Apakah kena denda kok? Makasih. Kalau pembetulan itu tidak menambah pajak yang dibayar, maka tidak ada denda lagi. Nggak kena denda. Karena kan sudah dilaporkan kemarin, jadi tidak terlambat lapornya. Oke? Tidak terlambat lapor dan tidak terlambat bayar dong. Kan tidak ada tambahan pajak. Tetapi kalau pembetulan itu menyebabkan ada tambahan pajak yang dibayar, maka atas tambahan pajak ini akan dianggap terlambat bayar. Nah, inilah yang kena denda nanti.
kena denda yang bunga 1,5% itu per bulan. Gitu, Bu. Nggak ada masalah sih, ya cuma 1,5% nggak apa-apa lah. Gitu sih, Bu. Tetapi kalau pembetulan itu tidak menyebabkan ada tambahan pajak, maka tidak usah kena denda lagi. Gitu, Bu Mei. Semua tentu, Bu Nay. Oke, Ibu Nayar, terima kasih banyak kok. Terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Pin 168, terima kasih kok. Terima kasih Bu Pin, sama-sama. Bapak KY Collection. Oh, kalau PT yang nihil tidak lapor PPN dikenakan denda 500.000. Betul. Setahu saya ada aturan baru kalau PT tidak ada transaksi selama 3 bulan, tidak lapor PP, tidak perlu lapor PPN lagi. Mohon arahan. Jadi gini, di PMK itu dikatakan kalau di 3 bulan tidak lapor PPN, maka DJP punya hak untuk mematiin PPN-nya, alias eh, mencabut PKP secara jabatan. Gitu ya, PMK ngomong gitu. Jadi di PMK bilang, kalau orang tidak lapor PPN selama 3 bulan berturut-turut, DJP punya hak untuk membatalkan atau mencabut PKP-nya secara jabatan. Nah, tetapi sampai hari ini tidak pernah dilakukan. Ya, tidak pernah ada tindakan seperti itu oleh DJP. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang sudah lama nggak lapor PPN, tiba-tiba lapor PPN, maka atas bulan-bulan tersebut akan disuruh bayar 500.000 per bulan. Gitu. Menurut saya sih nggak adil, menurut saya ya. Tapi memang begitu peraturannya. Gitu. Jadi solusi terbaiknya apa? Ya udah nggak usah lapor lagi PPN itu, nggak usah lapor lagi PT itu, langsung bikin PT baru saja. Itu solusi solusi terbaik sih. Tetapi kalau mau dilawan, panjang itu. Masuk pengadilan itu lawannya. Gitu sih Pak. Nah, semua tentu Pak Kayai. Ibu Martina, kok tadi maaf terpotong. Kalau sertifikat masih satu nama, tapi secara pajak milik berdua, pas dijual BPHTB-nya boleh 50% 50% atau harus nama sesuai sertifikat. Nah, setahu saya nama sesuai sertifikat, Bu. Setahu saya nama tetap sesuai sertifikat, tetapi uangnya boleh pakai uang masing-masing. 50% 50%. Nanti ketika bayarnya silakan gunakanlah nama orang yang di sertifikat tersebut. Itu. Nanti pengakuannya pun tetap pengakuannya berdua di masing-masing SPT. Gitu sih, Bu. Nah, jadi secara dokumen pakai satu orang saja, tetapi secara real, secara uang yang real, betul-betul dibagi dua. Pajaknya dibagi dua bersama, nanti jual pun PPh dibagi dua bersama, nanti uang yang masuk pun dibagi dua bersama. Gitu. Nah, lebih aman lagi, bikinlah surat perjanjian di notaris kalau bisa ya. Surat perjanjian bahwa barang ini milik kami berdua dan kami tetap membayar pajak secara proporsional, nah tetapi numpang nama si A. Gitu. Jadi supaya aman ada dokumennya. Itu Bu Malin. Dan mengatur itu Bu Nelnya. Bapak Liklike. Terima kasih banyak ya Pak Awan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Liklike. Lanjut. Bapak Agus Termau. Mau tanya, kalau akumulasi penyusutan dari 10 tahun yang lalu ternyata tidak ditotal. Dan di SPT April ini baru kami total sekitar 6M. Dan di pasifa kami kurangi laba ditahan dari 10M jadi 4M. Boleh? Setahu saya nggak bisa deh Pak. Mesti ini deh. Bapak mesti pembetulan deh Pak. Mesti pembetulan Pak. Coba tracking lagi mundur Pak SPT-nya. Kayak ini badan kan, karena ini badan kan pembukuan. Pembukuan itu kan nyambung-menyambung kan, nyambung-menyambung dari tahun ke tahun. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita tembak di tahun ini, nggak bisa. Jadi Bapak mesti mundur. Pembetulan SPT setiap tahun Pak, kalau mau pembetulan SPT. Kalau saya sih mending begitu ya. Bapak nggak bisa nih tiba-tiba di tahun terakhir ini memunculkan sebuah akumulasi penyusutan, kemudian memunculkan lagi di laba tahan dipotong gitu. Nggak bisa gitu sih. Nggak bisa nanti jadi error SPT-nya. Gitu sih, Pak. Jadi memang memang perlu pembetulan per tahunnya. Menurut saya sih gitu. Gitu, Pak. Saya mau katakan itu, Pak Agus. Bapak Lince Febriani, Ibu Lince. Bagaimana cara dividen diinvestasikan biar 0%? Maksudnya kita kasih surat ke KPP atau dividennya keluar di kas tapi mengendap di kas OP. Oke, jadi pertama gini Bu. Yang pertama adalah kan itu ada uang dari PT, ya kan? Ada uang dari PT masuk ke rekening kita. Oke. Nah, uang itu kita investasikan langsung. Contohnya beliin deposito atau beliin SBN atau beli rumah atau beli tanah gitu ya. Jadi belikan itu, oke. Setelah dibelikan investasi itu, langkah kedua adalah Ibu mesti tahan eh, investasi ini selama 3 tahun ya. 3 tahun boleh berpindah-pindah silakan,
tadinya deposito, pindah ke saham, pindah lagi ke deposito, itu boleh silakan. Tetapi selama 3 tahun tetap diinvestasikan. Oke. Langkah ketiga adalah Ibu harus lapor di DJP online. Ya. Harus lapor di DJP online selama 3 tahun berturut-turut. Nah, lapor kapan? Lapor sebelum 31 Maret kemarin. Nah, jadi investasi tahun 2022 dilapor di Maret 2023. Investasi 2023 dilapor di Maret 2024. Jadi tahun depannya. Tahun berikutnya, waktu yang bersamaan dengan lapor SPT tahunan OP, nah saat itulah Ibu mesti lapor yang namanya e-reporting investasi. Gitu, Bu. Tidak perlu kirim surat apapun ke KPP, tidak perlu kirim surat, langsung bikin laporan di DJP online sebelum akhir Maret yang namanya menu layanan, kemudian menu yang namanya e-reporting investasi. Nanti di situ tinggal pilih tuh dividennya, dividen tahun berapa, kemudian diinvestasikan kemana, ke saham kah, ke deposito kah, atau kemana nanti pilih di situ. Gitu, Bu Lince. Selama 3 tahun berturut-turut ya, Bu. Semoga bantu, Bu Lince. Bapak Heri CH. Kok apakah PT perorangan non-PKP wajib buat laporan keuangan di SPT tahunan? Jawabannya iya, Pak. Jawabannya iya ya. Semua teman-teman yang namanya PT perorangan ataupun PT ataupun CV itu sama ya. Yang namanya badan itu wajib pembukuan. Gitu teman-teman ya. Wajib pembukuan, baik itu CV, PT, PTP, PT perorangan, yayasan lah, kemudian asosiasi lah, pokoknya semua yang namanya badan itu wajib pembukuan di laporan keuangan. Oke, apa yang dimaksud pembukuan? Yang dimaksud pembukuan adalah ada 3. Pertama ada neracanya, kedua ada laba ruginya, yang ketiga ada buku besarnya ya. Neraca, laba rugi, buku besar. Ini 3 wajib ada dalam laporan keuangan kita. Gitu, Pak. Semoga tertentu, Pak Henry. Oke. Ibu Eugenia, oh, cabut NPWP secara jabatan itu, apakah DJP yang putuskan atau bisa kita minta? DJP yang putuskan, Bu. Bukan NPWP ya, tetapi PKP. Nah, jadi yang tidak lapor PPN selama 3 bulan, DJP punya hak untuk mencabut PKP-nya. Bukan NPWP-nya ya, tetapi PKP-nya dicabut secara jabatan. Nah, yang mutusin siapa? Yang mutusin DJP. Gitu, Bu. Apakah kita boleh minta? Boleh. Ibu ngomongnya ke AR. Ibu ngomong ke AR, Pak, tolong dong PKP saya dicabut aja deh. Saya sudah tidak lapor selama 5 bulan nih. Boleh, boleh begitu aja. Tetapi faktanya sampai hari ini belum pernah saya mengalami itu. Belum pernah PKP itu dicabut gara-gara 3 bulan nggak lapor. Kenapa nggak dicabut? Ya DCP nggak rugi kok. Kalau begitu kita aktifkan langsung ada denda 500.000 kan? Langsung denda 500.000, 500.000, 500.000. PKP negara nggak rugi, jadi nggak akan dicabut. Feeling-feeling saya sih gitu, Bu. Nah, saya mau itu Bu Eugene ya. Bapak Kaye Collection, terima kasih kok. Sama-sama Pak Kaye, sama-sama terima kasih. Ibu Marina, terima kasih banyak kok. Terima kasih Bu Marina, sama-sama. Bapak Weli, Ibu Weli Saputri Wijaya 92. Kalau dividen buat buka PT perorangan, apa dividen bisa 0%? Bisa Bu, sama saja. Pada prinsipnya sama ya. Kalau PT perorangan membagikan dividen, kemudian diinvestasikan, itu boleh 0%. Silakan saja. Sama aja, prinsipnya sama. Gitu Bu. Gitu. Terima kasih Bu Weli. Ibu Lince, terima kasih kok. Sama-sama Bu Lince. Bapak De Kruger 22. Buku besar itu apa kok? Nah, buku besar adalah histori atau sejarah atau apa ceritanya ya? Buku besar itu histori sih, perjalanan dari sebuah akun. Contohnya ada bank. Bank itu kan ada perjalanannya tuh, ada mutasinya. Debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit, kredit, debit, debit, kredit. Nah, itulah yang namanya buku besar. Oke. Contohnya beban. Beban juga sama. Beban itu ada beban konsumsi gitu. Konsumsi tanggal berapa? Tanggal berapa ada nilai sekian. Tanggal berapa nilai sekian. Tanggal berapa nilai sekian. Itulah buku besar. Itu Pak. Rincian transaksi. Nah, rincian transaksi lah lebih tepat ya. Rincian transaksi untuk setiap akun-akun di dalam akunting kita. Oke. Kayak buku bank, buku kas, buku besar beban, buku besar penjualan. Kan kita punya penjualan tuh ada daftarnya tuh, daftar penjualan kan? Nah, itulah buku besar penjualan. Gitu, Pak. Pokoknya daftar transaksi dari setiap akun dari akunting kita. Itulah buku besar. Gitu. Nah, banyak perusahaan punya neraca, punya laba rugi, tapi tidak ada buku besar. Itu namanya akunting nembak. Dia melakukan cocokologi gitu loh. Dicocok-cocokin aja. Jadi
Yang penting balance gitu neracanya. Yang penting balance kiri kanan yang penting balance. Itu tidak boleh teman-teman ya, tidak boleh. Harus di jurnal gitu, harus di jurnal dan ada terbit buku besarnya itu wajib. Gitu teman-teman. Itu Pak, semua teman itu Pak The Kruger. Bapak Heri CH, makasih banyak kawan. Makasih Pak, sama-sama. Ibu Ling JKT 2018. Malam Pak Wan, malam Bu Ling. Kalau pembelian rumah baru dari dana jual rumah warisan orang tua, rumah tersebut atas nama salah satu anaknya yang tidak punya NPWP karena belum bekerja. Bagaimana ya pelaporan dan bayar pajaknya? Oke, jadi gini Bu, lebih baik Bu dibikinlah surat perjanjian bersama oleh seluruh ahli waris. Oke, jadi semua ahli waris duduk bersama, bikin sebuah surat bersama ya, surat perjanjian bersama. Ini rumah warisan dari orang tua kita punya siapa saja? Si A berapa persen, si B berapa persen, si C berapa persen, dituliskan. Oke, kemudian rumah ini kan dijual, dapatlah uang sekian kan. Uang sekian ini bagian si A berapa, bagian si B berapa, bagian si C berapa. Kemudian dibelikanlah sebuah rumah, rumah yang baru ini bagian si A berapa, bagian si C berapa, bagian si B berapa. Nah, karena sudah jelas pembagian-pembagian ini, kemudian rumah ini diatasnamakan kepada si A karena untuk kemudahan lah atau untuk berbagai macam alasan. Gitu Pak. Gitu Bu. Jadi kalau bisa bikinlah surat perjanjian itu ya. Jadi jelas nih, rumah warisan ini punya siapa saja, berapa persen kepemilikan, kemudian dijadikan uang, kemudian uang dibeliin rumah baru ini punya siapa saja, berapa persen, gitu Bu. Nah, kemudian berdasarkan surat inilah masing-masing orang itu silakan melaporkan di masing sesuai dengan uh, kepemilikan mereka, gitu Bu. Jadi si ahli waris silakan melaporkan di SPT mereka masing-masing sesuai dengan kepemilikan mereka masing-masing. Gitu Bu. Kalau mau diatasnamakan satu orang silakan saja. Yang penting ada surat perjanjian tersebut, lebih aman. Itu Bu. Semoga terbantu Bu. Ibu Ana 12702022. Oh, apa yang dimaksud NPPN ya? NPPN adalah sebuah surat di mana dengan surat ini kita bisa menggunakan tabel norma. Artinya apa? Artinya dari penghasilan kita tidak semuanya kena pajak, hanya sebagian saja yang kena pajak. Gitu, Bu. Nah, NPPN itu nanti akan berguna ketika kita menghitung penghasilan. Kan penghasilan kena pajak nih. Nah, uang yang saya dapatkan dari bisnis saya itu tidak semuanya kena pajak, hanya sesuai persentase dari norma. Jadi kalau saya punya NPPN, maka saya hanya contohnya hanya 50% gitu yang kena pajak. Gitu. Itu sih Bu, paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi NPPN intinya berfungsi supaya tidak semua penghasilan kita kena pajak, hanya sesuai persentase saja yang kena pajak. Gitu Bu. Nah, mungkin lebih detail cek ke Google lebih detail lagi. Gitu Bu. Saya mau teman itu Bu Ana. Ibu Xiao Ik. Oh, kalau dianggap dividen, artinya aset tanah itu jadi milik direktur ya? Betul, Bu. Betul. Padahal itu punya perusahaan. Udah gitu, uang yang dikeluarkan itu langsung dibayarkan ke penjual aset, bukan ke direktur. Gimana? Oke. Boleh, Bu. Silakan seperti itu. Boleh. Solusinya adalah si PT dan orang pribadi ini bikin surat pernyataan. Gitu. Bikin surat pernyataan bahwa barang ini adalah milik perusahaan, tetapi dipinjamkan nama kepada direktur supaya tidak jatuh HGB-nya. Supaya hak miliknya tidak jatuh menjadi HGB. Gitu sih. Nah, cuman ini warning nih. Banyak pengalaman petugas pajak nggak setuju. Gitu. Banyak pengalaman si pemeriksa pajak itu tidak sependapat. Pemeriksa bilang, oh nggak bisa. Ini sudah atas nama si direktur, maka ini adalah dividen. Itu ada kekhawatiran orang pajak akan ngomong begitu. Jadi alangkah baiknya dividen aja langsung dibagi dividen gitu. Atau kalau nggak ya udah dipaksakan nama perusahaan kalau memang mau ditetap pakai nama perusahaan, tetap milik perusahaan akan lebih baik ke nama perusahaan. Gitu sih Bu. Jadi solusi cuma dua nih. Solusi pertama adalah dipaksakan sebagai milik perusahaan dengan surat perjanjian dan tahu resikonya. Solusi kedua adalah ya udah bagi dividen dan diserahkan kepada si direktur miliknya dia sekarang. Gitu sih. Nanti si PT sewa aja ke direktur, gitu Bu. Itu Bu. Saya mau ngatakan itu Bu, siap. Buat teman-temannya, kalau bisa ya mulai sekarang jangan lagi deh kita minjam-minjam nama orang gitu. Jangan kita beli barang pakai nama orang, itu nggak boleh.
jangan juga orang lain beli barang pakai nama kita. Jangan lagi. Jangan lagi seperti itu. Zaman dulu masih boleh lah. Zaman sekarang jangan lagi deh. Nanti jadi masalah. Itu buat teman-teman. Nah, Bapak KY Collection. Oh, tapi lagi itu, saya kena denda 500.000, padahal tidak buka faktur pajak. Tahu-tahu dikirim STP selama 6 bulan. Memang begitu, Pak. Memang begitu aturannya PPN. Mau kita buka ataupun tidak buka faktur, pokoknya status PKP yang tidak lapor PPN itu denda 500.000 per bulan. Gitu, Pak. Memang gitu aturannya. Mau kita lapor, mau kita nggak lapor, pokoknya selama PKP masih aktif dan tidak ada laporan PPN, maka itu akan kena denda 500.000 sebulan. Gitu. Memang memang nggak adil sih, menurut saya nggak adil ya. Nanti kita kita gugat deh nanti deh ke pengadilan. Kalau memang bisa ke MK ya, bukan pengadilan. Gitu, Pak. Kalau ada waktu nanti ya. Itu, Pak. Semoga bantu Pak Aye. Jadi DJP sudah betul ya, denda gopeceng per bulan itu sudah betul. Ibu Marlina, 4/5. Apa nih Bu? Mohon maaf, tulisannya mungkin salah. Bapak Weli Saputri Wijaya 92. Pak, kalau asuransi yang contoh setiap tahun kita bayar premi 20 juta dan akan balik 10 tahun kemudian 250 juta, selisih untung 50 juta itu kena pajak dan tarif progresif? Jawabannya iya, Bu. Jawabannya iya. Ini sesuai dengan PMK 18 tahun 2021 ya, yang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, kalau kita bayar premi cuma 200 juta, kemudian uang balik 50 juta, maka itu adalah objek pajak. Itu sudah clear ya di PMK 18 ya, di Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu, Bu. Nanti kena pajak progresif seperti biasa. Ya, tunggu nanti lah tahun 10 tahun lagi kan. Pajak progresif kan kurang PTKP dulu, kurang PTKP. Kalau PTKP 54 juta kan berarti sudah tidak kena pajak. Kalau cuma 50 juta. Gitu, Pak. Nah, semoga teman tuh, Bu Weli. Lanjut. Ibu Xiao Ik. Oke kok, terima kasih banyak. Terima kasih Bu, sama-sama Bu Xiao. Bapak De Kruger 22. Kok, kalau Direktur CV dapat fasilitas mobil, apa kena pajak kenikmatan Natura? Jadi gini Bu, ya Pak, yang namanya CV tidak ada istilah Natura, tidak ada istilah PPh satu untuk direktur. Gitu sih. Nah, apakah ini jadi objek PP21? Rasanya enggak, gitu. Rasanya enggak sih. Paling nanti di koleksi fiskal, paling di koleksi fiskal ya, sebagai kan ini jadi beban kan, jadi beban penyusutan nanti kan, paling di koleksi fiskal aja seperti biasa, gitu. Tetapi yang pasti di CV kan tidak menggunakan PPh 21 untuk direktur ya, sehingga otomatis tidak ada natura untuk direktur kalau CV, gitu. Jadi kemungkinan akan berlaku seperti yang dulu, artinya tetap boleh dibebankan, tetapi nanti koleksi fiskal sebagian, kalau memang ini fasilitas direktur. Gitu Pak De Kuger. Semua teman itu Pak De Kuger. Bapak Onzo Frenzy. Malam kawan, malam Pak Frenzy. Mau tanya untuk omset perusahaan konstruksi, lihat dari bukti potong PPh final atau dari PPN keluaran ya? Dari PPN keluaran Pak, dari PPN keluaran ya. Jadi kalau bukti potong itu tidak menyampai ke PPN keluaran, maka kita bayar sendiri. Gitu Pak. Ya kan ada orang mungkin nggak potong kita ya. Nah kalau orang nggak potong, maka kita bayar sendiri. Gitu. Jadi dasar dari omset adalah dari PPN keluaran, bukan bukti potong ya. Jadi PPN keluaran. Ada kalanya kan kita kita ada penjualan tetapi nggak dipotong kan. Nah, itu kita masih bayar sendiri. Itu PPh-nya. Itu, Pak. Saya mau ngatakan itu, Pak Fancy. Bapak Ian Saras, berarti lapor PPN-nya nihil setiap bulannya kok. Betul, Pak. Betul ya. Buat teman-teman yang PKP, tetapi tidak ada faktur pajak masukan maupun keluaran, tetap harus lapor setiap bulan PPN-nya. Lapor nihil, nihil, nihil setiap bulan selama masih PKP, teman-teman. Nah, itulah cilakanya kalau PKP ya. Memang sesensitif itu sih PPN. Itu buat teman-teman yang sudah status PKP tetap harus lapor PPN setiap bulan nihil 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 terus. Itu Pak. Semoga membantu Pak Ian Saras. Bapak KY Collection. Terima kasih kok. Sama-sama Pak KY. Ibu Josephine. Suami istri NPWP masing-masing dan usahanya sendiri-sendiri. Apakah total omset akan digabung ya kok? Jawabannya iya Bu, digabung ya dalam rangka 4,8 ya. Kalau lebih dari 4,8 M akan jadi PKP, jawabannya iya Bu, iya. NPWP mana yang kena PKP ya kok? Dua-duanya kena PKP. Gitu Bu. Jadi kalau bisa ya, suami istri jangan sampai melebihi 4,8 M akumulasi. Tidak boleh. Gitu sih Bu. Pak. Nah, Bu. Jadi suami istri adalah satu kesatuan. Artinya omsetnya digabung dalam rangka menentukan PKP. Jangan sampai melewati 4,8 M. Harus ditahan
tidak lebih dari 4,8 M. Atau bikinlah PT atau bikin CV supaya terpisah. Gitu, Bu. Nah, semoga bantu, Bu Josephine. Ibu Welly Saputri. Pak, kalau misalnya orang tua tidak pernah lapor asuransi jiwa, tiba-tiba orang tua meninggal, keluar uang 1 M, apakah ahli waris akan kena pajak? Jawaban saya tidak ya, tidak kena pajak. Yang namanya klaim asuransi adalah tidak termasuk objek pajak. Ada di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3. Ya. Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 bahwa salah satu yang tidak kena pajak adalah klaim asuransi. Gitu. Terlepas dari dia sudah lapor ataupun belum lapor di SPT itu udah nggak penting, udah nggak pengaruh. Orang sudah meninggal kok, gitu. Orang sudah meninggal, uang yang keluar adalah klaim asuransi. Ini tidak kena pajak, sudah clear. Gitu, Bu Beni. Nah, saya mohon bantu, Bu Beni. Bapak Onzo The Frenchie. Thanks Kak Awan. Terima kasih sama-sama Pak Frenchie. Saya lagi mengenai bukti potong PPh final konstruksi yang seharusnya dipotong lawan transaksi di masa 2022, tapi dimasukkan ke masa 2023. Jadi total berbeda omset dan PPh keluaran. Bagaimana ya kok? Nah, ini memang agak agak resiko sih Pak ya, agak resiko. Kalau Bapak bisa Pak, coba ngomong ke si lawan transaksi, tolong dong diganti 2022 dong dipotongnya dong, jangan 2023 gitu ya, kalau bisa ya. Kalau tidak bisa, Bapak coba ngomong ke AR deh. Ngomong ke AR, boleh nggak ya Pak yang 2023 ini saya tarik ke 2022? Karena kan ini bukti potong ini adalah untuk yang 2022. Boleh nggak ngomong gitu ke AR gitu. Mudah-mudahan boleh ya. Dan menurut saya itu boleh. Ini kan masuk akal sekali. Ini hanyalah beda waktu doang. Ini hanyalah beda waktu gitu. Seharusnya kan masih diperbolehkan. Coba ngomong ke AR, Pak. Kalau saya sih perjuangkan ya. Saya nggak akan bayar lagi. Saya nggak akan bayar lagi karena memang faktanya ini sudah dipotong di bulan depan, di tahun 2023-nya. Itu sih. Coba diperjuangkan sih Pak kalau mau. Gitu. Daripada kita jual, kita bayar. Kalau kita bayar jadi double nanti. Kalau kita bayar nanti tahun depan ada pemotongan, tetapi bukan omset tahun depan, nanti jadi salah. Jadi malah malah berlebih tahun depan kan? Gitu Pak. Tapi coba usahakan dulu deh ke customer-nya deh, kalau boleh dia bikin di bulan yang sama deh, 2022 kalau bisa. Gitu Pak. Nah, saya mau bantu Pak Anzo. Ibu Josephine, kalau pribadi sudah PKP, apakah bisa dihapus ya kok? Supaya bisa dipindah ke CV? Jawabannya bisa. Jadi mau pribadi ataupun badan yang sudah PKP itu boleh mencabut PKP-nya. Ibu tinggal datang ke KPP, bawa surat SPPKP-nya dibalikin ya, surat SPPKP dibalikin asli, dan bikin surat permohonan pencabutan PKP. Sudah ada formulir dari KPP, sudah ada formulirnya, tinggal dicatat saja pencabutan PKP. Masalahnya adalah pencabutan PKP akan terjadi pemeriksaan. Itu Bu, itu masalah pertama ya. Pencabutan PKP akan terjadi pemeriksaan. Apakah Ibu siap dengan pemeriksaan? Nah, kalau Ibu sudah PPS, nah mending cabut sekarang, Bu. Kalau sudah PPS kan cuman 2021, 2022 yang beresiko. 2020 ke bawah sudah aman. Jadi lebih baik cabut sekarang. Nah, tapi kalau Ibu tidak ikut PPS, kan agak risiko nih. Bisa 5 tahun ke belakang kan diperiksa kan. Nah, kalau Ibu merasa tidak siap, ya udah. Kalau saya sih lapor nihil terus PPN-nya. Lapor nihil terus selama 5 tahun yang akan datang. Paksa deh. Gitu. Tapi kalau siap pemeriksaan, bolehlah sekarang lah, cabut aja segera. Karena PKP itu sangat beresiko sih. Itu, Bu. Nah, saya mau tuh Bu Josephine. Ibu Marilyn, Pak Wan izin tanya, laba ditahan kemarin, saya masukkan sebelum pajak. Seharusnya setelah dikurangi PPh 29 ya. Jawabnya iya, Bu, betul. Gimana itu solusinya kok? Pembetulan atau ikuti is okay saja? Perlu pembetulan, Bu. Perlu pembetulan ya. Perlu pembetulan. Kalau Ibu nggak pembetulan, nanti tahun depan ketika Ibu bayar PPh 29-nya, itu nggak ada lawan transaksinya. Kan seharusnya kan muncul hutang kan? Seharusnya kan muncul beban pajak dan muncul hutang PPh 29 kan? Nah, gara-gara Ibu tidak bebankan, maka tidak muncul hutang PPh 29. Nah, tahun depan ketika Ibu bayar di April, tidak muncul nanti hutangnya, nggak ada lawannya. Gitu. Jadi, perlu pembetulan kalau seperti itu. Labai tahan adalah labai tahan yang sudah dipotong PPh 29, sudah betul. Itu, Bu. Saya mohon bantu, Bu Melin. Bapak Onzo The Francis. Terima kasih banyak kawan. Terima kasih Pak Francis. Sama-sama. Ibu atau Bapak Best Securindo. Mau tanya kok, selama ini pakai MPWP istri. Di SPT istri dilapor statusnya single. Padahal sudah menikah. Bagaimana cara ubah ke MPWP suami? Suami belum punya MPWP. Oke.
langkah pertama adalah bikin MPP suami dulu, Pak. Jadi bikin dulu MPP suami, kemudian sudah beralih saja. Yang selama ini bukti potong pakai MPP istri, gantilah ke MPP suami gitu. Yang selama ini bayar pajak pakai MPP istri, gantilah bayar pajak pakai MPP suami gitu. Jadi semua dialihkan ya, pemotongan, pemungutan maupun bayar pajaknya pakai MPP suami. Oke. Kemudian di tahun depan, di tahun 2024 ini, kan lapor SPT tuh, dua-dua itu. Nah, semua harta yang ada di istri pindahkan ke suami. Gitu, Pak. Semua harta yang ada di istri pindahkan ke suami. Nah, lapor SPT suami seperti biasa. Kemudian yang istri, lapor SPT nol semua, nihil semua. Laporlah SPT istri nihil semua. Gitu. Nah, kemudian barulah bisa proses pencabutan MPP istri. Gitu, Pak. Oke. Jadi langkah pertama bikin MPP suami, kemudian alihkan semua pajak-pajak ke MPP suami ini, kemudian lapor SPT suami sudah full isi lengkap hartanya, lapor SPT istri yang sudah nihil, kemudian cabut MPP istri. Oke. Saya ingat Pak ya, ingat cabut MPP istri akan terjadi pemeriksaan. Ya, pencabutan MPP akan terjadi pemeriksaan. Itu Bu, Pak. Saya mau apa tuh Pak Bes? Ibu Melia. Perusahaan dapat bukti potong hadiah dari supplier. Dapat bukti potong. Nilai DPP-nya itu masuk ke pendapatan, betul Bu, betul ya. Masuk ke pendapatan lain-lain ya. Masuk ke pendapatan lain-lain di luar usaha. Itu Bu. Bukan DPP ya, tetapi nilai brutonya yang masuk Bu. Nilai brutonya masuk sebagai pendapatan di laba rugi, dimasukin ke pendapatan lain-lain. Gitu Bu. Bukan DPP tetapi brutonya. Gitu Bu. Dan bukti potongnya boleh kita kajikan seperti biasa. Bukti potong PPh 23 kan? Atau 4E2 ya nanti ya. Coba cek ya. Bukti potong bentuknya apa? Tuh, Bu. Saya mau bantu Bu Melia. Ibu Josephine. Thanks kok. Makasih Bu. Sama-sama. Ibu Agus Hermau. Mengenai akumulasi penyusutan yang lupa ditolak selama 10 tahun, apa pembetulan SPT juga 10 tahun juga? Kalau saya sih iya Pak ya. Kalau saya sih iya loh. Karena ini panjang ini cerita ini. Panjang. Sebenarnya sih Bapak boleh 5 tahun sih. Kan kewajiban pemeriksaan cuma 5 tahun tuh. Bapak boleh lapor 5 tahun deh sampai 2018. Nah, SPT 2018 Bapak akumulasikan selama 5 tahun itu boleh. Jadi SPT 18 kan sudah terbebas dari pemeriksaan kan. Nah, Bapak boleh lapor di SPT 2018 itu numpuk itu 5 tahun, kemudian 19, 20, 21, 22 seperti biasa. Itu sih. Cukup 5 tahun belakang saja sih Pak. Tuh. Saya mau bantu Pak Agus. Ibu Josephine. Oh, izin tanya lagi. Kalau dapat hadiah emas dari supplier dan ada faktur pajak, sama konsultan pajaknya dimasukkan di akun setara kas. Benar ya kok? Apakah nilainya berubah terus tiap tahun sesuai harga emas? Menurut saya iya. Setara kas sudah betul. Apakah nilai berubah? Jawaban saya tidak. Kan dia sudah lapor sebagai setara kas kan? Dia tidak lapor sebagai emas kan? Sudah betul Bu. Dia lapor sebagai setara kas sehingga tidak perlu ada perubahan harga setiap tahun. Kalau dia lapor emas, maka akan berubah. Ada kekhawatiran di situ. Sudah betul ini, Bu. Lapor sebagai secara kas dan tidak usah ada perubahan setiap tahun. Cukup sebagai uang kas saja seperti biasa. Itu, Bu. Saya mau bantu, Bu Josephine. Mbak Ibu Tabita 2910. Malam kawan, malam Bu Tabita. Kalau ada transaksi jual, beli tanah, harga penjualan yang tertera di akte jual beli tidak sesuai dengan kenyataannya, agar bayar pajak tidak besar. Apakah ini umum? Jawabannya iya, ini umum. Tetapi mulai sekarang kurang-kurangin deh buat teman-teman ya. Jangan lagi deh jual beli properti tanah itu berbeda antara apa dokumen dengan kenyataan. Jangan lagi. Kalau bisa samain saja. Yang namanya jual beli properti kan PPh final. Alangkah baiknya sesuaikanlah antara kenyataan dengan akte jual beli. Harus sama ya teman-teman. Gitu. Memang masih banyak sih notaris yang nakal gitu ya. Atau kita-kita juga yang nakal sebenarnya ya. Kita-kita yang nakal. Tetapi kalau bisa jangan lagi deh, jangan lagi teman-teman ya. Kalau bisa jual beli properti harus sama persis sesuai kenyataannya yang di akte jual belinya. Itu Pak. Itu Bu. Itu akan menyelamatkan dua belah pihak. Si pembeli selamat, si penjual selamat. Gitu. Tetapi kalau berubah, aktenya berbeda dengan kenyataannya, nanti si penjual nggak selamat, si pembeli juga nggak selamat. Dua-duanya kena masalah nanti. Dan termasuk notarisnya juga kena masalah nanti. Pak. Ini Bu. Semoga bantu Bu Tabita. Ibu Artika AR. Salam kenal kawan. Salam kenal Bu Artika.
Saya punya sebuah CV. Tahun ini awal pakai PPh badan. Sebelumnya pakai 0,5%. Nah, apakah saya wajib cicil PPh 25? Jawabannya tidak ya, untuk tahun pertama tidak usah. Atau boleh bayar PPh pas SPT tahunan saya. Cukup tahun pertama nggak usah, Bu. Jadi tahun pertama menggunakan PPh umum, tidak usah bayar PPh 25. Karena belum ada dasarnya. Oke? Nah, PPh 25 dibayar di tahun kedua. Tahun kedua di Januari nanti barulah mulai bayar PPh 25. Gitu, Bu. Sudah betul, Bu? Semoga terbantu, Bu Bu Atikah. Ibu Melia, Melia, saya masuk saya masukkan ke pendapatan usaha berarti mesti pembetulan ya kok, thanks kok. Iya sih Bu, tadi Ibu mengenai hadiah ya. Kalau ada pendapatan, oh tetapi, oh kan Ibu nggak buka faktur kan? Karena Ibu nggak buka faktur, maka tidak usah masuk ke pendapatan usaha, harus masuk ke pendapatan di luar usaha, gitu. Kalau pendapatan di dalam usaha, itu mesti ada faktur pajak yang Ibu buka. Karena nanti kan akan dihubungkan antara faktur pajak keluaran kita dengan omset kita, dengan total pendapatan usaha kita. Gitu sih, Bu. Lebih aman kalau Ibu nggak buka faktur, maka taruh di bawah, di pendapatan yang bukan usaha. Gitu, Bu. Saya mau ngatakan itu, Bu Melia. Oke, minum dulu teman-teman. Ibu Weli Saputri Wijaya. Pak, bukti potong 23 kita bukan untuk lawan transaksi ketika kita bayar atau ketika terjadi transaksi sesuai tanggal faktur. Biasanya tanggal bayar, Bu. Bukti potong PPh 23 itu biasanya tanggal bayar. PPh 4 ayat 2, PPh 23 sih. PPh 23 itu pakai cash basis. Jadi biasanya bukti potong itu terbit pada saat bayar, bukan pada saat tanggal transaksi. Gitu sih, Bu. Biasanya sih gitu. Saya mau ngatakan itu, Bu Beli. Ibu Artika AR. Di SPT tahunan 2022, saya tidak pilih yang cicilan PPh 25. Sudah betul, Bu. Sudah betul. Memang tidak usah dipilih. Karena SPT 2022 itu kan, oh, ini tahun pertama 2022 atau 2023, Bu? Kalau 2022 tahun pertama, berarti kan 2023 sudah menggunakan 25 kan? Maka PPh 25 dibayar pertama kali di tahun yang kedua, yang 2023. Gitu, Bu. Jadi pokoknya tahun kedua ya, baru bayar PPh 25. Itu buat Tika. Saya mau ngatakan itu buat Tika. Ibu Melie Halim. Malam kawan, malam Bu Halim. Direksi atau pekerja yang mendapatkan fasilitas mobil apa terpotong Bu Meli? Terpotong. Apakah dikenakan pajak penghasilan pribadi? Jawabannya PPh 21 Bu. PPh 21 Bu. Kalau direksi dapat fasilitas mobil, maka itu adalah natura. Akan masuk sebagai PPh 21 dan boleh dibiayakan. Begitu Bu. Itu peraturannya. Nah, saya mau itu Bu Halim. Ibu Emetesep. Kalau ada aset emas hadiah pada saat nikah 5 tahun yang lalu, belum pernah dilaporkan di SPT, apakah masih boleh dilaporkan di SPT berikutnya? Eh, Tergantung nilainya, Bu. Kalau nilainya kecil, bisa tercover oleh penghasilan tahun ini, maka boleh dimasukin. Tetapi kalau nilainya besar, tidak tercover oleh penghasilan tahun ini, itu nggak bisa masuk. Nggak bisa. Ibu tunggu PPS lagi deh. Nggak apa-apa. Tunggu PPS lagi, itu emas jangan dibeliin apa-apa. Taruh di rumah lagi aja. Nah, tunggu PPS lagi baru dilaporkan. Gitu sih. Karena itu termasuk objek yang kena PPh seharusnya. Nggak bisa tiba-tiba muncul, nggak boleh tiba-tiba muncul, nggak bisa. Jadi penghasilan tahun ini harus cocok dengan penambahan harta tahun ini. Oke, kalau ada harta baru masuk, maka harus cocok dengan penghasilan dia di tahun tersebut. Gitu sih, Bu. Nah, Bu. Saya mau tahu tuh, Bu Emet. Ibu Xiao Ik. Oh, kalau dulu di SPT pribadi, lapor rumah sesuai NJOP. Nah, tahun ini rumah itu mau dijual dan beli rumah baru. Bagaimana pelaporan atas rumah tersebut? Karena masalah dinilai NJOP itu. Udah nggak usah pusing, Bu. Langsung saja dilapor di SPT terbaru dengan harga AJB untuk rumah yang baru. Itu, Bu. Anggaplah dulu lapor 100, kemudian Ibu jual 1 M. Kemudian 1 M ini Ibu beli rumah lagi 1 M gitu kan. Nah, maka laporkanlah sesuai dengan 1 M yang terbaru ini. Udah nggak masalah. Karena kan ketika Ibu jual, sudah bayar PPh 2,5% final. Gitu sih, Bu. Sudah kena PPh final, sudah aman. Itu, Bu. Ya, langsung dilaporkan di SPT terbaru sebagai rumah dengan harga yang terbaru, rumah yang baru. Itu, Bu. Saya mau ngatakan itu, Bu, siap.
Ibu Tabita 2910. Thanks Pak Awan, sama-sama Bu Tabita. Mau tanya lagi, pada waktu jual beli tanah, kan sudah ada patokan harga, sudah di plot itu gimana? Tetap pakai harga jual sebenarnya? Jawabannya tetap harga sebenarnya, Bu. Nggak bisa yang namanya harga seperti itu. Itu betul ya, yang betul seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, gunakanlah harga transaksi yang real untuk jual beli tanah. Jangan lagi pakai harga yang berbeda, gitu. Ya, tetapi kalau itu sudah permainan developer kan susah juga ya. Ya, mudah-mudahan developernya itulah tobat. Gitu sih, Bu. Tapi yang benar adalah ikuti harga jual sebenarnya. Tidak ada kondisi yang mengganggu. Harusnya seperti itu. Bu. Saya mau bantu Bu Tabita. Ibu Meli Halim, apakah dikenakan pajak penghasilan? Oh, tadi sudah ya. Tadi sudah. Ibu Artika, terima kasih banyak kok jawabannya. Sama-sama Bu Artika. Ibu Lalamu, untuk faktur pajak atas pembelian mobil bisa dipilih tidak dikreditkan Jako. Oh, boleh Bu. Ibu boleh saja memilih tidak dikreditkan, boleh aja. Tetapi kalau itu mobil memang operasional ya boleh-boleh aja dikreditkan sih. Itu sih. Kalau saya sih mending dikreditkan. Itu sih, Bu. Nah, semua tahun itu Bu Lalamu. Ibu Ling JKT 2018. Kawan, mohon advice. Kalau bagian warisan yang saya dapat dan saya buatkan wasiat ke saudara kandung terpotong, kalau saya RIP, apakah bisa didispute oleh pajak? Jawaban saya tidak, Bu. Sudah aman, sudah betul itu. Jadi Ibu boleh saja bikin surat wasiat kepada siapapun, mau saudara, mau bukan saudara, mau siapa saja boleh. Seandainya suatu hari terjadi resiko meninggal, maka itu barang sudah menjadi warisan. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak untuk semua kondisi. Gitu, Bu. Nggak peduli ini saudara atau bukan saudara, sudah dilapor atau belum dilapor, tetaplah yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Yang penting dia pegang surat warisan, pegang surat wasiat yang sah. Gitu sih, Bu. Aman, Bu. Semua teman-teman, Bu. Ibu Artika, 2022 masih PPh final kok. 2023 awal mulai. Nah, sudah betul, Bu. Jadi 2023, Ibu tidak usah lapor PPh 25, tidak usah bayar PP 25 sampai Desember. Nah, mulai Januari 2024, kalau sudah ada perhitungannya, maka sudah perlu bayar PPh 25 di Januari 2024. Itu Bu Artika. Semoga teman-teman Bu Artika. Ibu Link 2018. Udah tadi sudah ya. Tadi sudah. Oke. Ibu Artika. Oh, saya izin tinggal meninggalkan live, mau temenin anak-anak tidur. Sekali lagi terima kasih kok jawaban atas pertanyaan tadi. Makasih Bu, sama-sama Bu Artika. Ibu Ningkawa, penjualan ke bendahara dipotong PPh 22, tetapi tidak pernah diberikan bukti potong PPh 22. Apa bisa dikreditkan dengan menggunakan NTPN-nya? Nah, Ibu Ning coba ngomong ke AR. Boleh nggak Pak AR, ini saya kreditkan karena saya pegang NTPN-nya Pak. BPN-nya kita pegang nih. Nah, ada AR yang bilang boleh, ada AR yang bilang tidak boleh. Ya apa boleh buat sih? Kalau ikutin peraturan, nggak bisa. Karena kita butuh bukti potong. Kita butuh nomor dan tanggal bukti potong kita perlu. Kalau tidak ada nomor bukti potongnya, ya nggak bisa masuk ke SPT gitu. Tetapi ada AR yang memperbolehkan, ya silakan aja. Hanya kasihkan kodenya kode 000 aja, nomor bukti potongnya. Gitu. Memang banyak bendahara begitu sih. Itu, Bu. Semoga itu, Bu, nih. Ibu Tabita, thanks jawabannya kok. Terima kasih Bu Tabita, sama-sama. Ibu Ning, maksudnya menggunakan NTPN. Iya, TPN tadi ya. Coba cek ke AR, Bu. Bapak Besekurindo, saya lagi kok menyambung jawaban tadi, kalau MPP istri tidak dicabut, tetap lapor ada penghasilan istri. Jadi suami istri punya MPP dan digabung satu SPT. Bisa ya kok? Tidak bisa Pak. Kalau masing-masing punya MPWP, maka masing-masing harus lapor SPT masing-masing. Harus lapor. Cuman penghasilannya digabung. Itu Pak. Jadi laporan SPT tetap masing-masing sesuai dengan MPP masing-masing. Tetapi penghasilannya harus digabung dahulu dalam rangka menentukan PKP nanti. Gitu, Pak. Nah, semua itu Bu, Pak Bes. Pak De Kruger 22. Kawan, jika mobil milik CV dan dipakai oleh direktur sekaligus sebagai pemilik CV. Mobil milik CV dipakai direktur, nah pemilik CV. Apakah pribadi direktur tersebut dikenai pajak natura? Berapa tarifnya menurut aturan terbaru? Nah, setahu saya begini Pak De Kruger, yang namanya CV tidak ada istilah PPh 21 untuk direktur, untuk direksi, pemilik CV, gitu ya. Karena tidak ada PP 21, maka otomatis tidak ada natura. Jadi, kemungkinan besar untuk CV ini berlaku seperti yang dulu. Artinya, dia tetap dibebankan, kemudian dikoreksi fiskal. Paling gitu sih. Gitu. Karena di CV itu kan tidak ada istilahnya PP 21 kepada direktur, tidak ada.
Gitu. Itu sih, Pak. Saya mau bantu Pak Dekulker. Ibu Weli, makasih banyak kok. Sama-sama Bu Weli, sama-sama. Ibu Ling, Pak, kalau wasiat saya itu bisa tidak didispute oleh suami? Oh bisa, bisa. Jadi eh, biasanya yang kasih wasiat kepada bukan ahli waris itu karena dia tidak punya ahli waris. Jadi seseorang tidak punya istri, nggak punya suami, nggak punya anak, dia boleh deh bikin wasiat kepada siapapun. Gitu. Tetapi kalau punya istri, punya suami, dan punya anak, kemudian bikin wasiat kepada orang lain, itu bisa didispute oleh si ahli waris sah. Karena secara hukum di Indonesia kan sudah ada hukumnya tuh. Suami, istri berapa persentasenya, anak berapa persentase sudah ada hukumnya. Itu. Mereka boleh aja menuntut apabila eh, kita kasih ke orang lain wasiatnya. Bisa, Pak. Bu. Coba. Teman-teman boleh. Ya, alangkah baiknya suami dan anak-anak juga ikut tanda tangan di surat wasiat itu. Itu sih. Bapak Bes. Terima kasih zamannya kok. Sama-sama Pak Bes. Oke teman-teman, sudah selesai semuanya. Belum ada pertanyaan lagi ya. Jam 9:10. Terima kasih semua ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak nih berita-berita mau saya informasikan. Tapi nanti deh, mungkin video yang lain. Oke teman-teman. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk meluangkan waktu di Instagram ini. Kita akan tersedia seperti biasa teman-teman secara live langsung di live Instagram Pajak Smart setiap Senin malam jam 8 malam. Dan kita mau promo lagi teman-teman yang sudah dibuka program KPP, batch yang ketiga ya, program KPP mulai bulan Juni nanti, bulan depan. 3 bulan penuh, bulan Juni, Juli, Agustus 2023 ya. Ini program apa? Ini program satu-satunya di dunia, teman-teman ya. Program satu-satunya di dunia konsultan pajak pertama dan satu-satunya yaitu program KPP atau program konsultan pajak pinter. Ini ada program pelatihan buat teman-teman agar bisa sukses berbisnis ya teman-teman, berbisnis konsultan pajak, bukan belajar pajak ya, bukan belajar pajak tetapi berbisnis konsultan pajak hingga punya omset miliaran per tahun. Nah, Anda akan tergabung ke komunitas yang sangat eksklusif di PKPP. Ada video coaching step by step-nya untuk berbisnis konsultan pajak, dan ada live coaching interaktif selama 3 bulan penuh, teman-teman, bersama saya langsung nanti ya. Nah, jadi silakan teman-teman bergabung kalau mau berbisnis konsultan pajak ya, ke www.programkpp.com untuk sana bergabungnya. Kita akan berjumpa di komunitas yang eksklusif PKP bersama saya langsung, dan kita ada live coaching setiap hari Sabtu, Sabtu pagi teman-teman, bersama saya 3 bulan penuh. Untuk siapa PKPP ini? Ini buat teman-teman yang calon konsultan pajak ya, calon konsultan pajak, atau konsultan pajak yang masih aktif, atau konsultan pajak yang sudah resign, atau mantan petugas pajak, atau petugas pajak aktif juga bisa, atau mahasiswa, atau karyawan yang pengen memulai bisnis di waktu luang Anda. Itu juga bisa ya. Itu buat teman-teman, segera bergabung ke www.programkpp.com. Jangan sampai ketinggalan untuk komunitas yang eksklusif ini. Oke, teman-teman. Bapak Hirs, terima kasih kok. Sama-sama Pak Hirs. Bapak Weber Remichel, terima kasih kok. Sama-sama Pak Weber Remichel. Oke, teman-teman semua, sudah selesai live Instagramnya. Kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa, jam 8 malam seperti biasa. Sampai jumpa teman-teman. Mari.